Perkenalkan, nama saya Fadil Suryana Pranata. Saya dari Universitas STKIP Melawi, Prodi PGSD, kelas D semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah teknik pengutipan. Di sini ada sub pembahasannya, teknik pengutipan, pengertian kutipan. Kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seseorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan, misal media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuannya sebagai pengukuhan argumentasi dalam sebuah karangan. Fungsi kutipan: 1. Sebagai landasan teori, penguat pendapat penulis, penjelasan suatu uraian, bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Sedangkan fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau pembuktian kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip diantaranya: penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu, penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori, jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung, penulis mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Di sini prinsip-prinsip mengutip adalah: penulis jangan terlalu banyak mengutip sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Ingat, mengutip hanya menjadi bukti penunjang pendapat penulis. Yang kedua, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Yang ketiga, kutipan hendaknya diambil sepenuhnya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Yang keempat, kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Yang kelima, menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Kemudian di sini ada jenis kutipan dan cara mengutip. 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Cara penulisannya sebagai berikut: kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris diketik seperti ketikan teks, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Jarak antar baris kutipan 2 spasi. Sesudah kutipan selesai, langsung ditulis di belakang yang dikutip dalam tanda kurung. Ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Kemudian di sini ada kutipan tidak langsung. Penulis melakukan parafrase atau menggunakan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri, atau hanya mengambil pokok pikiran atau intisari dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip menjadi ihtisar atau intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. Cara peraturan dalam pembuatannya adalah sebagai berikut: kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Semua kutipan harus dirujuk. Kutipan diintegrasikan dengan teks. Kutipan tidak diapit tanda kutip. Sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat yang mengandung kutipan. Apabila ditulis sebelum teks kutipan, nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka masuk ke dalam teks, diikuti dengan tahun terbitan di antara tanda kurung. Apabila ditulis sesudah teks kutipan, rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, titik 2, dan diakhiri dengan tahun terbitan. Jadi kesimpulannya adalah kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seorang pengarang atau seseorang
baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan, misal media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuannya sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.